warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberi kita petunjuk dan bimbingan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah makin baik dari hari ke hari, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Beliau bersabda kepada Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz bin Jabal, hendaknya kamu tidak pernah meninggalkan sebuah doa setiap kamu selesai salat, yang doanya itu berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ya Allah, bantulah hamba untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi ada istilah dari Rasul, beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang diinginkan bagi setiap orang yang beriman. Maka mudah-mudahan dengan kita bersyukur telah diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah, Allah pun berkenan memberikan petunjuk dan bimbingannya agar kita dapat beribadah sebaik-baiknya, lebih baik dari hari ke hari sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi manusia yang husnul khatimah, yang akhir kehidupan kita di muka bumi ini adalah beribadah yang paling baik, berbuat yang paling baik, sehingga kita dapat menghadap Allah dengan hati yang lapang dan berharap dapat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang senantiasa diperhatikan Rasul kepada umatnya untuk beribadah, salah satunya yang paling beliau sangat perhatikan adalah ibadah salat. Dan agar salat manusia itu bisa sesuai dengan yang dikehendaki Allah, bukan dikehendaki orang yang salat, maka Rasul kemudian memberikan sebuah peringatan kepada manusia kita semua dengan sabda beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti aku salat. Kenapa jadi beliau bersabda seperti itu? Karena beliau melakukan salat berdasarkan ajaran Jibril, yang Jibril menerima ajaran itu dari Allah. Artinya Rasul ingin ketika kita salat seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
itulah salat yang diajarkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara ajaran salat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa salat itu wajib dilakukan berdiri bagi yang mampu berdiri, dan ukuran kemampuan ini oleh beberapa ulama dahulu seperti Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal dibuat sedemikian rupa agar orang betul-betul disebut berdiri. Karenanya lalu seperti Abu Hanifah mengatakan, yang namanya berdiri mengerjakan salat itu paling tidak ketika dia bangun itu tangannya tidak sampai menyentuh lantai. Artinya kalau tangannya masih menyentuh lantai, dia belum disebut berdiri. Itu minimal. Jadi orang yang barangkali karena ada yang tidak pas dengan tubuhnya, lalu dia agak bungkuk, maka minimal dia mengerjakan salat berdiri itu tangannya tidak sampai menyentuh lantai. Itu batas paling rendah berdiri menurut Imam Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan kalau dia tidak kuat berdiri tanpa sandaran, boleh dia berdiri walaupun dengan sandaran, asal dia tetap berdiri. Itu pendapat beberapa ulama. Ketika mengerjakan salat harus berdiri, maka tidak hanya sekadar berdirinya ternyata yang menjadi perdebatan para ulama, tetapi juga bagaimana berdirinya itu. Orang yang berdiri otomatis bagaimana memposisikan, meletakkan kedua kakinya. Apakah orang yang berdiri mengerjakan salat itu kedua kakinya boleh dirapatkan, jadi dempet begini, ataukah harus agak renggang, atau boleh serenggang-renggangnya menurut enaknya dia? Para ulama memang mengatakan Rasul secara khusus tidak ada menyebutkan seberapa jarak antara kedua kaki. Namun ada sebuah gambaran yang ketika dilakukan oleh para sahabat, Nabi tidak memberikan komentar apa-apa. Berarti Nabi menyetujui cara sahabat berdiri dalam saf. Hadis itu disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bunyinya bahwa dari Anas bin Malik, ini sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu sufufakum." Tegakkan saf. Saf itu kalau diindonesiakan susunan. Jadi bukan baris sebetulnya, tapi susunan. Karena ketika orang berdiri untuk salat berjamaah, maka disusun. Jadi Nabi lalu bersabda, "Aqimu sufufakum." Tegakkan saf kalian. Bahasa Nabi seperti itu, tegak. Lalu beliau meneruskan, "Fa inni arakum min wara'i zahri." Karena aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Artinya menoleh. Itu sabda beliau. Lalu
dalam hadis Anas itu Anas melanjutkan, wa kana ahaduna yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Jadi kata Anas bin Malik, ketika Rasul menyuruh tegakkan susunan kalian, saf kalian, maka kami, kata Anas bin Malik, ketika berdiri itu menempelkan bahunya, karena mankib itu ini, jadi sebelah sini lah, dengan kanan dan kiri, ke bahu orang yang di sampingnya. Jadi ke bahu kanan dan kiri orang yang di sampingnya. Lalu juga mata kakinya, karena disebut di sini qadam. Qadam itu kaki. Diartikan oleh hadis sahabat lain bahwa yang disebut dengan qadam itu adalah dalam riwayat Ahmad, aku melihat seseorang menempelkan mata kaki. Jadi dalam hadis Bukhari kaki, kalau riwayat Imam Ahmad mata kaki. Jadi paling tidak dari bahasa riwayat Al-Bukhari ini, ketika Rasul memerintahkan agar saf itu disusun, lalu yang dilakukan sahabat adalah menempelkan bahu kanan dan kiri ke sebelahnya dan menempelkan kedua kaki yang oleh riwayat Imam Ahmad disebut mata kaki. Berarti itulah ukuran jarak antara kaki kanan dan kaki kiri orang yang berdiri salat, karena Rasul tidak memberikan komentar lain ketika melihat sahabat seperti itu. Dari bahasa riwayat Imam Al-Bukhari, menempelkan bahu kanan dan kiri, juga menempelkan kedua kaki, maka ada ulama yang mengatakan jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri ketika orang berdiri salat itu adalah sejajar dengan bahunya, supaya bahu ini nempel, kaki nempel, itu paling terbuka. Jadi artinya paling bisa dibuka sejajar dengan bahu kanan dan bahu kiri. Kalau lebih dari itu, apabila kemudian menyebabkan bahu kanan dan bahu kiri tidak bisa menempel di orang di sebelahnya, berarti menurut hadis riwayat Al-Bukhari ini kakinya terlalu dibuka. Karena kalau dibuka begini, otomatis bahu kanan dan kirinya tidak bisa nempel. Jadi itu ukuran yang dilakukan oleh para sahabat. Berdasarkan ukuran yang dilakukan para sahabat itu, kemudian ada ulama yang memberikan komentar, seperti Abu Hanifah mengatakan bahwa jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri paling rapat sebesar 4 jari. Jadi kalau ini jari orang Indonesia tak halus, kalau jari orang Arab tak, pokoknya jarilah gitu kan. Jadi 4 jari antara kaki kanan dan kaki kiri, kira-kira, tidak harus kalau berdiri diukur dulu 4 jari, tidak usah. Tapi maksudnya ketika kita melihat 4 jari seperti ini, maka ketika berdiri itu ya kira-kira segitulah. Ini Abu Hanifah. Kalau Imam Asy-Syafi'i dan beberapa ulama lain mengatakan jarak antara kaki kanan dan kaki kiri itu hendaknya tidak lebih dari sejengkal. Sejengkal itu ya sekilan gitu kan.
Ya masing-masing kilanannya lain-lain, tangan tangannya terpanjang begitu. Cuma ya sekitar segitu antara jarak kaki kanan dengan kaki kiri untuk dia. Jadi itu paling lebar, dan mereka mengatakan ya itulah tidak lebih sempit dari itu, tidak lebih lebar dari itu ketika membuka kaki. Artinya dari beberapa petunjuk hadis ini tidak ada satu ulama pun yang berkomentar bahwa orang yang berdiri salat itu bagi laki-laki, karena yang digambarkan tadi semua laki-laki, kakinya boleh nempel begini. Karena kalau nempel begini bisa nanti pian-pian coba, kalau kedua kaki nempel begini, sedangkan bahu kanan dan kiri harus nempel ke kanan dan ke kiri, kelihatannya berdirinya agak sulit. Kalau berdirinya agak sulit, maka disebut dia tidak berdiri tegak. Jadi itu ukuran. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, antara riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Ahmad itu sedikit ada berbeda. Kalau Imam Al-Bukhari mengatakan yang penting kedua kaki menempel, maka bisa dia berdiri dengan kaki miring begini. Karena nanti paling tidak ujung jari kaki kanan dan ujung jari kaki kiri bisa nempel dengan yang di sebelah. Kalau menurut Imam Ahmad, karena yang ditempelkan itu mata kaki, maka ya otomatis kakinya ini lurus, tidak miring begini. Nah mana enaknya, karena ada dua hadis yang sedikit berbeda, tentunya tergantung kepada kata para ulama, biasanya enaknya bagaimana berdiri supaya dia mengerjakan salat itu tidak merasa tidak enak. Jadi yang diutamakan berdirinya itu enak sesuai dengan petunjuk-petunjuk tadi, sehingga jarak yang tertentu yang pasti Rasul tidak pernah menyampaikan. Nah itu posisi kaki ketika berdiri. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia salat sendiri, kakinya dibuka minimal 4 jari seperti kata Abu Hanifah, maksimal paling lebar sejajar dengan bahu kanan dan bahu kiri. Posisi kaki mau begini seperti riwayat Bukhari, mau lurus kedua-duanya begini seperti riwayat Imam Ahmad, terserah bagaimana enaknya masing-masing. Lalu untuk ibu-ibu, umumnya para ulama mengatakan seperti Ibnu Taimiyah dan lain-lain mengatakan ibu-ibu ini berbeda dengan bapak-bapak. Bagi ibu-ibu, Rasul dalam beberapa hadis yang dikumpulkan oleh para ulama menyebutkan pada dasarnya ibu-ibu ini semua anggota tubuhnya hendaknya dirapatkan begitu. Jadi ketika berdiri tidak selebar bapak-bapak, karena agak dirapatkan dan itu dianggap menutup aurat oleh para ulama, baik ketika berdiri ataupun ketika melakukan gerakan sholat yang lain. Jadi khusus untuk ibu-ibu tidak seperti bapak-bapak, artinya kalau membuka kaki hendaknya tidak selebar yang dilakukan bapak-bapak. Kalau tadi bapak-bapak paling lebar menurut hadis yang diambil oleh para ulama sejajar bahu kanan dan bahu kirinya. Kepada ibu-ibu para ulama mengatakan lebih rapat daripada
bapak-bapak. Ini khusus. Nah kemudian posisi kaki ini ternyata tidak hanya pada saat berdiri salat, tetapi juga ketika sujud. Apakah ketika sujud kedua kaki dibuka atau dirapatkan? Ada dua buah hadis dalam riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya kedua-duanya dari Aisyah dan kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga ada yang lain, tapi yang belum ambil dari riwayat Imam Muslim. Hadisnya ini bunyinya, Aisyah berkata, ketika malam itu adalah giliran Aisyah, ternyata kata Aisyah, pada saat aku terbangun tengah malam, Rasul tidak ada di sampingku. Lalu bukan curiga atau cemburu, jangan-jangan buka ke bini lain begitu. Karena Aisyah paling aman sudah. Tidak ada lagi yang tak aman kan. Jadi tidak ada curiga ke bini aman mana. Kalau hendak curiga ke bini Tuhan malah. Karena yang lain lebih tua daripada Aisyah. Jadi Aisyah mencari mana Rasul. Karena keadaannya agak gelap, maka Aisyah berkata, aku mencarinya dengan tangan. Hadis pertama mengatakan, kata Aisyah, aku mendapatkan Nabi ada di rumah. Dan karena aku mencari dengan tangan, kedua tanganku, bukan kedua tanganku, Aisyah berkata, tanganku menyentuh kedua kaki Rasul. Dan Rasul sedang sujud. Itu hadis yang pertama riwayat Imam Muslim. Lalu hadis yang kedua juga riwayat Imam Muslim, sedikit berbeda bahasanya. Aisyah berkata, tanganku menyentuh. Kalau bahasa hadisnya itu batnun ini sebelah ini. Kalau ini namanya luar, ini dalam. Jadi Aisyah berkata, aku menyentuh kedua bagian dalam kaki Rasul. Karena Rasul sedang sujud. Jadi begini, lalu yang disentuh ini bagian bawah telapak kaki ini, bukan bagian atas, karena itu yang disebut dengan batnun, bagian dalam. Jadi kalau hadis pertama tadi Aisyah menyebut aku menyentuh kedua kaki Rasul, kalau hadis kedua Aisyah berkata aku menyentuh bagian dalam, kedua bagian dalam kaki Rasul. Kenapa ada perbedaan bahasanya? Karena begitulah hadis. Kadang-kadang sedikit berbeda bahasa, tapi maksudnya sama. Walaupun akibat perbedaan tadi, kedua kaki Rasul dengan kedua bagian dalam kaki Rasul, itu menimbulkan sedikit perbedaan pendapat. Kalau umumnya para ulama dan ulama Timur Tengah yang belakangan ini, antara lain yang disebut nama beliau Al-Utsaimin, ini cukup dikenal di Indonesia, mengatakan bahwa arti kedua hadis riwayat Muslim ini, di mana Aisyah menyebut tanganku menyentuh kedua kaki Rasul, atau yang satunya tanganku menyentuh kedua bagian dalam kaki Rasul, berarti Rasul ketika sujud itu kaki beliau nempel begini. Karena ini dari bahasa hadis. Jadi para ulama memahami bahasa hadis riwayat Muslim tadi seperti itu. Tanganku menyentuh kedua kaki, yang kemudian dalam hadis kedua riwayat Muslim, tanganku menyentuh kedua bagian dalam kaki Rasul yang beliau sedang sujud. Nah berarti kalau kedua bagian dalam dengan tangan, maka kata Ibnu Al-Utsaimin dan beberapa ulama lain
itu kaki Rasul nempel begini. Karena kalau tidak nempel, tidak bisa tangan Aisyah menyentuh kedua bagian dalam kaki Rasul. Lalu ada ulama lain yang berkomentar, bisa saja kata ulama tadi, kaki Rasul itu sebetulnya terbuka. Lalu Aisyah menyentuhnya bisa dengan satu tangan tapi bergantian. Oh, ini kaki Rasul, ini kaki Rasul. Bisa juga nempel karena dengan satu kali sentuh. Atau bisa juga kata ulama tadi, nama beliau Abdul Aziz At-Tariqi, bisa juga maksud Aisyah itu kedua tangan Aisyah mencari Rasul, lalu kedua-duanya memegang, menyentuh kedua kaki Rasul secara bersamaan. Itu berarti kaki Rasul tidak nempel tapi renggang. Nah, karena itu lalu Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa dari kedua hadis tadi, maka menurut Imam Asy-Syafi'i ketika sujud itu, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, kaki ini dibuka seperti ketika berdiri sholat, yaitu paling lebar sejajar dengan bahu kanan dan bahu kiri. Kalau agak sempit, paling tidak sejengkal. Nah, itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ulama lain berpendapat bahwa kelihatannya hadis Muslim tadi kedua-duanya menunjukkan ketika sujud kaki ini menempel, dan dalam riwayat Muslim itu disebutkan bahwa kedua jari-jari kaki kedua kaki Rasul itu ditekuk sehingga menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak berdiri begini, tapi ditekuk begitu. Nah, jadi artinya kedua jari-jari kedua kaki beliau itu semuanya ditekuk menghadap kiblat, dan itu berarti kaki ini lurus, telapak kaki ini ketika sujud itu lurus. Artinya dari dua pendapat ini pun, karena ini adalah pendapat menafsirkan hadis, ya terserah kepada pian-pian apakah nanti ketika sujud itu kakinya mau nempel atau mau dibuka. Kedua hadisnya kemungkinan bisa seperti itu. Artinya insya Allah tidak ada yang salah, baik yang nempel maupun yang dibuka. Tapi kedua hadis itu menunjukkan sama, jari kaki ditekuk agar menghadap ke arah kiblat. Berarti ketika sujud hendaknya jari kakinya didirikan begini, tapi ditekuk. Itu yang disebutkan oleh kedua hadis riwayat Muslim tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini hadis-hadis yang ada tentang bagaimana posisi kaki ketika berdiri dan ketika sujud, dan ulun belum mendapatkan dalam putusan tarjih mengenai ini, sehingga ulun hanya bisa menyampaikan berdasarkan cara tarjih saja, yaitu dengan mengumpulkan semua hadis yang ada. Dan kalau kedua hadis itu bisa disatukan, kalau tidak bisa, maka berarti kedua-duanya bisa dilakukan. Seperti tadi antara riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan yang penting yang sama, riwayat Muslim Bukhari dengan Ahmad, bahu kanan kiri ini nempel ke yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Adapun kaki, bahasa Imam Al-Bukhari, kedua kaki menempel sehingga bisa begini, posisi kaki bisa lurus. Yang penting kedua kaki nempel ke kanan dan ke kiri. Kalau riwayat Ahmad, yang nempel itu mata kaki. Kalau mata kaki nggak mungkin begini, tapi harus
lurus begini supaya mata kaki bisa nempel. Nah, ini kedua hadis ini tidak bisa disatukan. Karenanya menurut cara tarjih, ketika tidak bisa disatukan dan kedua hadis itu bisa dijadikan pegangan, silahkan mana enaknya yang diambil. Apakah begini atau begini, terserah kepada masing-masing. Itu cara tarjih. Nah, begitu juga berkaitan dengan posisi kaki ketika sujud, karena bahasanya itu bisa ditafsirkan agak renggang karena menyentuhnya mungkin Aisyah dengan kedua-dua tangan Aisyah atau dengan satu tangan tapi digantikan, atau Nabi itu kakinya tidak dirapatkan tapi juga tidak terlalu renggang sehingga bisa dipegang langsung oleh tangan Aisyah. Tetapi bisa juga itu renggang. Maka dari kedua hadis ini juga agak sulit untuk dijadikan satu, sehingga menurut tarjih yang bisa disimpulkan adalah bagaimana enaknya, boleh renggang ketika sujud, boleh dirapatkan. Tapi yang sama dari kedua hadis ini adalah jari kaki semuanya ditekuk agar menghadap ke arah kiblat. Nah, itu yang bisa disatukan dari kedua hadis tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan petunjuk tentang melakukan ibadah salat. Jadi dari hadis-hadis tadi, kalau ulun menyimpulkan bahwa kita tidak perlu berdebat terlalu panjang mengenai jarak antara kedua kaki, karena yang ada kesimpulan dari hadis-hadis tadi, bagi bapak-bapak tidak ada hadisnya, tidak ada kedua kaki rapat, dan itu diperkuat oleh dari seorang sahabat, tapi bukan hadis, ini hanya riwayat dari sahabat. Yang sahabat itu bernama Asram, bukan Asram, Uyainah bin Abdurrahman. Jadi kata Uyainah bin Abdurrahman, pada suatu hari aku bersama ayahku salat berjamaah. Lalu ada seseorang ketika berdiri salat, dia masih salat sendiri karena salat sunat belum berjamaah, dia menempelkan kedua kakinya. Ini laki-laki. Lalu Abdurrahman, ayahnya Uyainah tadi, berkata, aku pernah ikut salat bersama 18 orang sahabat Nabi. Jadi Abdurrahman ini bukan berkata seperti itu. Aku pernah bersalat berjamaah bersama 18 orang sahabat Nabi, dan tidak ada satupun yang kulihat dari ke-18 sahabat Nabi tadi yang ketika berdiri salat kedua kakinya nempel begini. Nah, ini yang dapat disimpulkan berarti bahwa untuk bapak-bapak tidak ada yang ketika berdiri salat kedua kakinya nempel. Lalu karena itu umumnya para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan makruh. Mereka tidak berani mengatakan haram, mereka hanya mengatakan makruh karena tidak ada bahasa yang jelas dari Rasul bahwa tidak boleh seperti ini. Cuma seperti Abdurrahman mengatakan, ke-18 sahabat Nabi yang pernah kulihat itu tidak ada satupun yang menempelkan. Berarti itu yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan ibadah salat.
Jadi walaupun para ulama mengatakan makruh, tetapi itu sangat layak untuk tidak dilakukan. Nah, ini saja yang barangkali dapat ulun sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan dengan beberapa petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa melaksanakan ibadah salat dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan itu jadi amal saleh kita semua sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa berkata, ya Allah, hamba sudah salat dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti sebanyak-banyaknya petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik dulu. Ini kan langsung ditarik aja. Iya, tarik sih. Ini pun tarik pun. Ini kalau dibiji sama aja.